Teman-teman, pernah dengar nggak kisah tentang sekelompok orang di zaman kuno dulu yang bikin diri mereka sendiri bangkrut dan kelelahan cuma gara-gara terlalu banyak manya? Kisah nyata dari ribuan tahun lalu ini saking epiknya sampai diabadikan menjadi nama surat paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah yang kalau diterjemahkan artinya adalah sapi betina. Yuk kita putar waktu mundur ke zaman Nabi Musa. Gini ceritanya. Alkisah, di kalangan Bani Israel dulu, terjadi sebuah kasus kejahatan yang sangat misterius. Ada orang kaya yang terbunuh, tapi nggak ada satupun yang ngaku siapa pelakunya. Karena bingung, mereka akhirnya datang menghadap Nabi Musa untuk minta petunjuk jalan keluarnya. Lewat wahyu dari Tuhan, Nabi Musa pun menyampaikan satu solusi yang aslinya super gampang. Beliau cuma bilang, Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Titik. Udah, gitu aja. Seandainya hari itu mereka langsung ke pasar, beli sapi mana aja secara acak, terus disembelih, urusannya pasti langsung kelar hari itu juga. Tapi uniknya, mereka ini orang-orang yang kritisnya salah tempat. Bukannya jalan, mereka malah protes. Kamu lagi ngeledek kita ya? Masalah pembunuhan kok disuruh potong sapi? Setelah diyakinkan kalau itu murni wahyu, penyakit overthinking mereka malah kumat. Mulailah mereka nanya hal yang nggak perlu. Kalau gitu, tolong tanyain, sapinya umur berapa? Tuhan pun merespon, sapinya jangan yang terlalu tua dan jangan yang anak-anak, yang pertengahan. Dikasih batas umur, mereka belum puas. Nanya lagi, tanyain dong, emang warnanya spesifiknya apa? Karena mereka mempersulit diri sendiri, syaratnya pun dibikin makin ketat sama Tuhan. Dikatakanlah, sapinya harus warna kuning tua, kuning menyala yang bikin senang siapapun yang melihatnya. Mencari sapi kuning polos bersinar di zaman itu jelas susahnya minta ampun. Tapi lucunya, mereka masih nanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Minta detail lagi. Tolong tanyain sekali lagi dong, sapi kuning kan banyak, masih bingung nih. Dan kali ini, jawaban Tuhan benar-benar mengunci pergerakan mereka. Ditegaskan, sapinya belum pernah dipakai membajak tanah atau mengairi tanaman, sehat tanpa cacat, dan warnanya benar-benar polos tanpa belang sedikit pun. Syarat ini ibarat nyari mobil sport super langka di tengah gurun, hampir mustahil. Mereka akhirnya harus keliling ke seluruh penjuru negeri sampai kelelahan luar biasa. Sampai akhirnya, sejarah mencatat mereka cuma menemukan satu ekor sapi yang pas. Itu pun milik seorang anak yatim. Dan karena tahu sapi itu sangat dicari, mereka terpaksa membelinya dengan harga emas seberat tubuh sapi tersebut. Bangkrut deh. Dari peristiwa kuno ini, para ulama sering mengambil sebuah pelajaran menarik. Seandainya dari awal mereka nggak banyak nanya, mereka bisa aja beli sapi termurah dan tugasnya langsung selesai. Semoga cerita tentang tragedi sapi kuning ini bisa nemenin puasa teman-teman semua ya. Oh iya, buat video berikutnya, kira-kira enaknya kita bahas momen seru apa lagi nih yang terjadi di zaman Nabi? Komen ya. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya dari kelas kita.